Ya, baik. Shalom, salam damai sejahtera teman-teman, sahabatku sekalian dimanapun kita berada. Kembali jumpa lagi dengan saya di channel Benteng Ilmu Kristen. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan supportnya. Ya, di dalam video ini menyimak bersama, ini adalah merupakan suatu kejadian yang begitu aneh teman-teman ya. Di dalam video ini seorang Uni Rifa yang karena kita kenal bahwa dia adalah seorang polemikus muslim yang seringkali membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi di dalam pembahasannya itu bukan edukasi atau bukan mencerahkan atau membawa kedamaian, tetapi justru ia mengolok-olok bahkan menghina Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam video ini dia pun mengaku sendiri teman-teman kalau apa yang terjadi dengan dirinya itu adalah akibat daripada perbuatannya, akibat daripada hinaannya, ocehannya yang tidak masuk akal di media sosial. Di mana ia mengatakan bahwa masa Tuhan Yesus mengazab saya Saya lagi duduk diam-diam, tiba-tiba jatuh dari kursi dan kakinya hampir patah teman-teman. Dan saya percaya bahwa setiap orang ini adalah hukum tabur tuai mungkin berlaku bagi semua agama juga, bahwa setiap orang yang menabur kebaikan akan menuai yang baik, tetapi siapapun yang menabur kejahatan, menabur fitnahan, elejekan, olokan, hujatan, maka dia akan menuai semuanya itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tidak akan memperpanjang ataupun membahas video ini karena sudah dibahas oleh Bang Eker Saogo di channelnya, dan kita akan sama-sama simak aja langsung di dalam video berikut ini. Lihatlah Uni Rifa sekarang teman-teman, karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Ada ya nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Aduh, diapain aja. Ini aku di rumah sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemuja Yesus Julius yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat, segera jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah yang sakit dia teman-teman ya lagi. Jangan tinggal aku nanti dibilang yang buta tiba. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantas sambil bilang untuk saat ini aja ya. Kalau untuk saat ini, pas di time ini, oh di time ini, dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau, giliran udah lulus ininya lupa semakan lama. Inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang minta marahnya. Nyesahin kali. Belum sadar kan? Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini, makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Ya, saya stop sebentar ya. Itu kondisi kaki Uni Rifa bengkak karena jatuh dari kursi. Ya, kita lanjut ya. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih, apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau gini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin, aku cuma berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai begini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak dulu? Nah, Paulus aja yang membunuh dia ampuni.
Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampaklah wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong apa salahku, gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Nah gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sedikit-sedikit ajak, sedikit Bukan ajak. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong aku lagi pargoy di atas kursi terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, yang dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku sentir-sentir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku, mak legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak beda. bisa ngomong dia. Gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Oke, teman-teman, yang dikesan demikianlah cuplikan video singkatnya ya. Kalau Anda mau menonton secara lengkap, Anda bisa menonton video secara utuh di video Unirifa ini. Nah, teman-teman, saya sebetulnya sedih kenapa ketika di dalam kondisi sakit, dia tetap masih juga tidak mau bertobat ya. Tetap saja tidak mau introspeksi diri ya. Dia katakan kan dia sedang berjoget begitu ya. Ya pastilah mungkin kemungkinan besar karena saking seringnya dia mau menghina Yesus, bahkan menafsirkan Alkitab dengan sembarangan, akhirnya sebetulnya teguran ya. Dia diingatkan supaya jangan sembarangan. Dan akhirnya dia jatuh dan kakinya tadi sampai bengkak ya. Dari video yang saya dengar, sebetulnya Unirifa ini rasa takut ya, sehingga dia mengungkapkan kalau Yesus yang mengajab saya, berarti pengajarannya tentang kasih itu tidak benar ya. Masa Yesus mengajab saya dengan mendorong saya sampai jatuh di kursi? Nah, itu membuktikan Unirifa itu takut ya. Tetapi seharusnya dengan kondisi itu dia harusnya introspeksi diri dan bertobat dan tidak mengulangi kesalahan itu. Memperbaiki ya, bahas saja kitab Anda. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap video yang sudah kita dengarkan dari Unirifa tadi, saya mengutip di kitab Roma pasal 2 ayat 4 dan seterusnya ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita percaya bahwa semua orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Tetapi perlu direnungkan bersama-sama. Maukah engkau menganggap, ayat 4 ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Apakah engkau tidak mengindahkan kesabarannya, bahkan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kalau masih diberikan kekuatan kesehatan napas hidup, seharusnya itu membuat Unirifa itu sadar dan bertobat. Ya, tetapi memang Alkitab mengatakan karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau akhirnya nanti Unirifa sampai misalnya diizinkan untuk mengalami kondisi yang sangat berat, sakit, itu terjadi karena kekerasan hati, karena tidak mau